Cerita dibuka dengan pemandangan yang mencekam. Di sebuah lorong gelap yang asing, seorang pria yang mengenakan pakaian asasin modern sedang terlibat dalam duel maut dengan asasin lainnya. Mereka adalah profesional yang saling beradu nyawa demi sebuah target. Tokoh utama kita, Akira Oda, terlihat sangat terampil dalam menggunakan belati dan bergerak dalam bayang-bayang. Namun, dalam kilas balik ini, terlihat bahwa kehidupan sebagai pembunuh adalah dunia yang penuh dengan kekosongan dan kematian. Adegan kemudian berpindah ke masa kini, di sebuah sekolah menengah atas yang damai di Jepang. Akira Oda ditampilkan sebagai seorang remaja yang sangat tidak menonjolkan diri. Ia memiliki kehadiran yang tipis, shadowy presence, tipe murid yang jarang diperhatikan oleh teman-teman sekelasnya. Meskipun ia duduk di dalam kelas, banyak orang sering lupa bahwa ia ada di sana. Suatu hari, teman sekelasnya, Tsukasa, yang merupakan ketua murid yang populer dan berwibawa, mencoba mengajaknya bicara. Begitu pula dengan beberapa teman lainnya. Akira menyadari bahwa dirinya berbeda. Ia merasa nyaman dalam kesendirian dan ketidaktampakannya. Namun, kedamaian sekolah itu hancur seketika ketika sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di lantai kelas mereka. Tanpa peringatan, seluruh kelas Akira terhisap ke dalam cahaya terang dan dipindahkan ke sebuah ruangan megah bergaya Eropa abad pertengahan. Mereka telah dipanggil ke dunia lain yang bernama Morrigan, tepatnya di kerajaan Leitis. Seorang raja berdiri di hadapan mereka, menyatakan bahwa mereka adalah pahlawan yang dipanggil untuk menyelamatkan umat manusia dari invasi Raja Iblis. Sementara teman-teman sekelas Akira merasa bingung, takut, atau bahkan bersemangat, karena merasa ini seperti plot anime. Akira tetap tenang dan waspada. Ia segera merasakan ada sesuatu yang janggal dengan cara raja dan para pengikutnya memandang mereka, seolah-olah mereka hanyalah alat perang. Setiap murid diminta untuk menyentuh kristal status untuk mengetahui pekerjaan, job, dan kekuatan mereka. Tsukasa mendapatkan pekerjaan sebagai pahlawan, hero, dengan statistik yang luar biasa tinggi, jauh melampaui rata-rata penduduk dunia tersebut. Teman-teman lainnya mendapatkan pekerjaan seperti penyihir, ksatria, atau penjinak binatang. Saat giliran Akira, ia menggunakan insting asasinnya. Ia menyadari bahwa jika ia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, ia akan berada dalam bahaya. Saat memeriksa statusnya sendiri secara diam-diam, Akira terkejut. Pekerjaannya adalah assassin. Namun, yang lebih mengejutkan adalah statistiknya. Level kekuatannya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada sang pahlawan, Tsukasa. Akira memiliki kemampuan pasif, concealment, penghilangan hawa keberadaan, yang sudah mencapai level maksimal sejak awal. Dengan kemampuan ini, ia berhasil memanipulasi informasi yang muncul di kristal, sehingga ia tampak seperti murid biasa dengan statistik rendah. Ia memilih untuk tetap menjadi bayangan di kelompok tersebut. Selama 1 bulan ke depan, para murid dilatih oleh komandan ksatria kerajaan bernama Saran S1 MCHE Pronunciation Bright. Saran adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan mata khusus yang bisa mendeteksi panas tubuh, sehingga ia menjadi satu-satunya orang yang menyadari keberadaan Akira saat Akira mencoba menyelinap keluar. Akira mulai menyelidiki istana di malam hari menggunakan kemampuan asasinnya. Ia menemukan perpustakaan tersembunyi dan dokumen rahasia. Terungkaplah niat busuk sang raja. Para murid ini dipanggil bukan hanya untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi juga untuk dijadikan tumbal atau senjata pemusnah massal yang nantinya akan dikendalikan oleh kerajaan untuk memperluas kekuasaan mereka. Saran, sang komandan ksatria, ternyata juga menyadari kebusukan raja. Ia mendekati Akira secara pribadi. Bukannya menangkapnya, Saran justru menawarkan untuk melatih Akira secara rahasia. Ia melihat potensi besar dalam diri Akira dan setuju bahwa Akira harus menjadi lebih kuat untuk melindungi teman-temannya dari rencana gelap raja. Setelah 1 bulan latihan, para murid dikirim ke sebuah labirin bawah tanah untuk uji coba kekuatan. Namun, ini sebenarnya adalah jebakan atau ujian hidup mati yang disiapkan oleh pihak kerajaan. Di dalam labirin, kelompok pahlawan, Tsukasa dan kawan-kawan, menghadapi monster-monster yang kuat. Karena terlalu percaya diri dengan status mereka mulai terdesak. Tiba-tiba, muncul seekor monster tingkat tinggi, Minotaur, di lantai yang seharusnya hanya berisi monster lemah.
Tsukasa mencoba bertarung sebagai pahlawan, namun ia kewalahan dan terluka parah. Saat monster tersebut hendak membantai teman-teman sekelasnya, Akira memutuskan untuk bertindak dari kegelapan. Akira bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tanpa mengeluarkan suara, ia menggunakan teknik asasinnya untuk menyerang titik vital Minotaur. Teman-temannya hanya melihat monster itu tiba-tiba tertebas dan jatuh tanpa tahu siapa pelakunya. Akira menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi jika ingin menyelamatkan nyawa teman-temannya. Ia bekerja sama dengan Saran untuk mengalihkan perhatian sementara ia memberikan serangan mematikan. Dengan satu serangan pamungkas yang sangat efisien, Akira berhasil membunuh Minotaur tersebut.